Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya. Angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil ini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torikoan, nggak tahu mujahadan, itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis mantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu. Nah muridnya ya pantes, gurune iku kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir oh. Ya nak mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya itu. Kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah ben rokok ora pantes. Kok terus cilik ati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu gak digaji, itu tidak PNS, tidak ya guru saja, ikhlas ya. Karena tidak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan gak ingin kamu miskin terus mulang, karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Gue kalau nih guru tenan, ora rido nak umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan gak mulang, ora rido nak gue miskin. Akhirnya gue lihat sing gaji, nak gajinya kurang ya pindah. Soalnya, ibu ora guru ibu pekerja, no? Tapi yo apik lah dibang nyolong. Ya, tapi yo ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu. Malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Jadi betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah para malaikat. Nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Kowe nak gawe angka mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awisalah ilal wahid kullun ala haddin sawa. Kamane
Jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya kok papat, papat kok telu, telu kok loro, loro kok siji. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora iso jawab kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas seneng, yo iku jenenge ulama aku. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marang buka. Olan aku direncana maca usul fikih karangane Imam Amudi. Nanggo nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nang nganti ditakoki, aku guru tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang. Madrasah Bapak Ili Lukman. Banggoran bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, sekaliku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide untuk 7 8 senajan to fikih 5 tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapotnya kalau tauhide papat neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sadar. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah jadi Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi, dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman, gue wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah ada ditunggoni Muhammad, gak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatusna ini ilal wahid wassalasa wal khamsa, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat itu ngono ya. Karena semua angka mesti dimulai dari 1. Ya wes, akhirnya malaikat wes angka cek miliatan wes makhluk cek jumlahnya miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetap itu kabeh farul wahid dimulai dari al wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabangnya maksudnya iku asal usulnya tetap. Mane banyak ulama nak gawe guyonan buat tenan tapi ya rodok tenan tuh. Rodok tenan artinya ya coba imani tapi kudu imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih. Nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa ya lah, gambar pesawat ceblok, cek buto, cek gambar rugen keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun, sesukan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan, berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud, nggak boleh diciptakan oleh 0. Mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang
wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari satu. Maka engkau ya Allah harus satu. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki. Marah buka. Malah kayak diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para Nabi. Karena kalau nunggu suwon, kalau suwon jenengan nabi mati, pokoknya latihan tauhid mulai saiki, sehingga pas sampai mati, itu pun benar. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup, kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari gak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah, sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling zuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir ditambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenang tak fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi, dengan masuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalah sawar rofi'al al-wahid kata wakata. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu. Akhirnya malaikat yo mandu-mandu daripada kon belajar menes sadok. Sadok sebenarnya swarga ribet ya. Aku kan termasuk ulama sing bejo, kalau seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing porogabit. Kalau ora seneng, tapi saya betul, saya ini buatan nate lomba be umat ahli matematika. Iku menang kula, mergo macam matematika Arab luwih gampang. Anak kula nu sekolahnya sering juara matematika, mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur, ya nggak? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya biar rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Unsurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa?
satu. Ya terus rubuhnya dari satu. Berarti propa. Nah, terus wong Arab tuh sengaja difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuhur kan antara usyur dan nisul usyur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuhur itu kan bisa 1/10, berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usyur berarti per 110, berarti namanya apa? Usyur. Atau nisul usyur berarti berapa? 5, karena usyur itu 10, berarti kalau nisul usyur 5. Nah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak, usyur atau nisful usyur. Jadi misalnya 1 juta, usyurnya berapa? 100. Separuhnya usyur 50. Berarti menurut sampean 50 tambah 1/20 yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus karena terus dibikin bertahap. Nah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rungokno kowe ben matematika, sebenarnya ini gue tes-tesan ngarepe pangeran, sebenarnya itu. Misalnya HP ini kan, tawarai matematika, Mustafa jelas ra iso matematika, roe tasawuf beda. Seneng tasawuf itu gak seneng mikir mesti. Tapi akhir-akhir ini iso, mergo iso ke grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku wis milih donya ora pati roh. Dise tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule rong donya, kecewa aku asline. Lah wis ben aku. Misalnya HP Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya akan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5, nah anak 6 ya di pro 6. Jadi ana wong kok iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong. Wis iso matematika, Mas. Ya latih iku sampe takon ngetes matematika ning pangeran sing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, asih mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Fusunul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten? Apa Afandi sinten apa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah, karena kayak apa gambar itu jilidnya tetap dimulai dari satu titik. Angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu. Ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tahu. Nah kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang itu gendeng bareng, jelas gendeng itu sarap itu, gak kena diobatno itu. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jadi ditakoki marbuka. Karena aku yo ora rencana jawab. Ya
Yes, pokoknya, ya itu sebenarnya nak ulama tertentu, mbak pangeran malah konpresentasi. Oh, gak keren tau ya. Dari kau udah setanya. Jadi orang sesuai makome, yo sini uang, masuk guru tafsir terus. Jadi Mama Mudi, ini cerita wong keramat, sampai rasa GR ngalami ngono orang arah, Ustaz Jamil. Ya, cuti malaikat itu, aku yakin. Karena malaikat itu ya kepengen di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam, mosok nganggur kan. Ini ya ora trimo, maksudnya itu hobi, nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali ala inna auliya wa ila khaufun alaihim walahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nakir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika.